Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dismawati Sapitri dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin mulai dari menuju demokrasi terpimpin, peta kekuatan politik nasional dan perjuangan pembahasan Irian Barat dan konfrontasi Malaysia. 2. Memahami kebijakan dan sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin terikat dengan Dewa Perancangan Nasional, devaluasi mata uang, deklarasi ekonomi. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950-1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagai mestinya. Partai-partai saling berganti dan siang menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan satuan gagasan pembaruan politik kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Latar belakang terbentuknya demokrasi terpimpin yaitu A. Sebab kasus, yaitu kegagalan Dewan Konstituen menyusun undang-undang yang baru, banyaknya fraksi partai yang mementingkan kepentingan pribadi. B. Sebab umum, yaitu pelaksanaan sistem demokrasi liberal yang gagal, terjadinya pergantian kabinet secara terus-menerus dan banyak terjadi gerakan separatisme yang terjadi di Indonesia. C. Karena kondisi demokrasi Indonesia yang menyedihkan, maka Presiden Soekarno kemudian menginginkan penyederhanaan partai politik yang ada sesuai dengan hasil pemilihan umum tahun 1955. Resepsi Presiden 21 Februari 1957. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno golongan fungsional atau golongan karya. Peta kekuatan politik yang pertama, antara tahun 1960-1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. Yang kedua, PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Alasan Irian Barat. Yang pertama, salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditanggung 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Yang kedua, Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majelis Umum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya pengembalian Irian Barat ke pangkuan RI. Dalam pidatonya yang berjudul Pembangunan Dunia Kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.